hari ini? Nah, hari ini hari Minggu, ketemu lagi sama kakak. Jangan bosan ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak bersukacita banget karena hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan Yesus lagi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ingetin beberapa hal buat kamu ya adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sebelum kita ikut ibadah, harus pakai pakaian yang rapi. Kak, boleh nggak aku pakai tangan buntung, Kak? Aduh, adik-adik, kalau bisa jangan ya. Karena kita mau menyembah Tuhan Yesus, Raja segala raja. Jadi harus pakai pakaian yang rapi adik-adik. Kemudian yang kedua, duduknya harus rapi. Ya, tangan dilipat ya adik-adik kalau mendengarkan firman. Lalu kita kalau memuji Tuhan, tangannya diangkat. Kita berserah sama Tuhan Yesus. Nah, duduk yang rapi berarti tidak boleh tiduran ya, apalagi kalau misalkan lagi duduk nih tiba-tiba boleh nggak boleh ya, tidak boleh tidur saat mendengarkan firman, apalagi saat memuji Tuhan ya adik-adik. Jadi harus duduk yang rapi. Yang ketiga adik-adik, handphonenya harus ditaruh di atas meja. Tidak boleh handphonenya dibawa-bawa kemana-mana. Apalagi kalau misalkan kamu ingin ke toilet, handphonenya dibawa ke toilet, lalu mau pergi kemana, handphonenya dibawa pergi lagi. Tidak boleh adik-adik ya, handphonenya tetap ditaruh di tempat yang sama ya. Kemudian yang keempat adik-adik, ajak papi mami juga ikut ibadah ya, dampingi kamu supaya kamu mengerti firman lebih baik lagi. Nah, yang kelima adik-adik kalau ikut ibadah harus sungguh-sungguh ya, jangan setengah-setengah. Pas lagi memuji Tuhan sungguh-sungguh, tapi pas lagi mau menyembah Tuhan, pas lagi mau dengar firman, tiba-tiba jadi ngantuk, jadi lemes. Tidak boleh ya, harus sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, harus niat. Oke adik-adik. Dan yang terakhir, jangan lupa ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di tengah-tengah, kamu berhentiin ya. Tuhan yang melihat setiap hati kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi jangan lupa sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, membaca firman yang dengan baik, lalu memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita dan tentunya dengan hati yang sungguh-sungguh. Oke? Nah adik-adik, kakak juga nggak akan lupa untuk ingetin kamu terus. Apa ini? Tentang pemakaian masker. Oke adik-adik, jadi masker ini sangat berguna ketika kita nanti mau pergi keluar, supaya kita tidak terserang penyakit corona. Oke adik-adik, lalu bagaimana sih Kak cara pakainya? Kakak ajarin ya. Ini kan ada loopnya ya adik-adik ya. Nah, ini ditaruh di telinga ya. Jadi dipasangkan di telinga. Satu, telinga kedua. Lalu ditutup adik-adik ya. Kak, boleh nggak Kak kalau tutupnya cuma setengah, hidungnya bisa keluar Kak? Tidak boleh. Jadi kalau pakai masker harus seluruhnya dari hidung sampai mulut supaya kamu terlindungi secara sempurna. Oke adik-adik, masih bisa napas nggak Kak? Pasti masih bisa dong. Masih bisa berbicara nggak? Buktinya Kakak masih bisa bicara. Jadi pakai masker itu sangat penting adik-adik. Selain itu adik-adik, selain memakai masker, kalau habis keluar dari mana-mana harus segera cuci tangan. Boleh nggak Kak? Kalau aku cuma sentuh aja airnya Kak, udah cuci tangan. Ya nggak boleh adik-adik. Tidak boleh, harus menggunakan air yang mengalir. Lalu jangan lupa wajib pakai sabun. Oke adik-adik, kalau mau cuci tangan yang teratur dan rapi dan bersih harus pakai sabun. Oke adik-adik, kemudian kita tidak lupa harus mandi setelah pergi kemana-mana. Nah adik-adik, setelah itu jangan lupa yang lebih penting ada loh, harus makan makanan bergizi, makan makanan 4 sehat 5 sempurna adik-adik ya. Kemudian minum air yang cukup ya, kemudian tidurnya yang teratur. Oke adik-adik, supaya badan kita tetap sehat, tetap kuat. Nah, selain badan adik-adik, rohani kita juga harus diisi dengan apa adik-adik? Membaca firman setiap hari. Oke adik-adik, biar nanti badannya sehat, rohaninya kuat, imanmu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sip adik-adik? Oke, kalau oke jempolnya diangkat. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan adik-adik, kita akan mendeklarasikan doa Bapa kami. Ikuti sama-sama ya. Dikutukanlah namamu, dikutukanlah kerjamu. Tidak kehendakmu di bumi seperti juga
pada hal ini makanan kami yang terkebunnya. Ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami pada percobaan, tetapi pada kami daripada yang jahat. Karena kamu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan tambah-tambahnya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita membaca doa Bapa Kami, waktunya sekarang kita untuk menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita siapin hati kita, dan kita mau menyembah Tuhan. Ku tetap
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom adik-adik, hari ini siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Kakak percaya hari ini semuanya udah siap untuk memuji Tuhan. Yuk, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik, siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Yang udah siap untuk memuji Tuhan minggu ini, kita semua mau sama-sama siapkan hati kita dan kita mau nyanyikan pujian LOVE. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. I say L, I say L-O-L-O-V, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L yang kecil. I say L-O, abis L apa? L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Kita ulang lagu ini lagi. I say L, yang besar. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L, L kecil. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Kita lagu ini lagi. I say L, I say L, I say L-O. Abis L apa? L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Nah, gimana adik-adik? Setelah pujian tadi, pasti kalian semua tambah semangat kan? Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu ya. Selalu berrahmat bagiku.
Ada perjanjian lama ya adik-adik. Dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pasang sama pada 1. Tolong mengingat orang yang duduk. Tolong mengingat Yang Maha Tinggi, yang bermalam, tolong naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku, dan kutu aku bukan yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan ketika jelas. Nampak pulang dari penyakit sampal yang busuk. Dengan kepagian ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Keterjaannya ialah baik perisai dan bagai tembok 5. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 orang dapat di titikmu dan 10,000 dan di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan minta mamu. Aku hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan di tempat dialah di tempat perlindunganmu, Maha Tinggi, yang telah berbuat tanpa berteduhanmu malam takkan di hati melepas nama dan tulang tidak akan mendekat ke dalam kemahmu, sebab malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan meminta engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu singa dan udang mereka akan kau agahi. Akan menunjuk anak singa dan udang naga. 14. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluarkannya, aku akan melindunginya, sebab ia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjadi dia dalam kesalahan. Aku akan memukanya dan memuliakannya. Dengan panjangmu akan kukenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah baca Mazmur 91. Biarlah perlindungan Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Sekarang kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau pulihkan Bapa bangsa kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau beri kesembuhan Tuhan Yesus buat yang positif COVID-19, bahkan yang PDP Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Tidak ada lagi korban jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan lalukan Tuhan
pandemi ini dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau berikan pengusaha-pengusaha yang jujur Tuhan di dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap keamanan Tuhan dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan keamanan Tuhan dalam bangsa kami. Damai sejahtera selalu ada dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, pencurahan Roh Kudus Tuhan terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Dan biarlah semua orang mengaku Engkau ya Juru Selamat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu dalam doa Tuhan untuk pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kesatuan hati Tuhan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk memimpin kami bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat tim dokter dan tim perawat Tuhan di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau beri mereka kesehatan, Engkau beri mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Engkau juga lindungi Tuhan keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita mau mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Duduk yang rapi, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita untuk bertumbuh dalam firman-Nya. Salam semuanya adik-adik. Wah, sudah lama nggak ketemu ini dengan adik-adik. Kita selama ini ibadah di rumah ya adik-adik, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Apalagi sekarang kita belajar akan firman Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo adik-adik lipat tangan, kita berdoa dulu adik-adik. Oke? Oke adik-adik. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar lewat firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati adik-adik kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Kalau udah siap mendengarkan firman Tuhan, jadi adik-adik harus duduk tenang. Tidak ada yang lari-lari ya. Tidak ada yang tidur-tiduran. Kita harus fokus dengerin firman Tuhan. Oh iya adik-adik, dari tadi kakak belum memperkenalkan diri loh ya. Nah jadi masih banyak adik-adik yang belum tahu nama kakak ya. Kak siapa ya? Nah, Kak Jun, nama saya Kak Jun. Oke adik-adik, kenal ya dengan Kak Jun ya. Oke. Nah adik-adik, tema firman Tuhan hari ini berlindung di dalam Tuhan. Apa adik-adik? Berlindung di dalam Tuhan. Pasti adik-adik semua bertanya-tanya dong ya. Kak Jun, apa sih berlindung? Nah, Kak Jun mau kasih tahu sama adik-adik semuanya. Berlindung itu adik-adik berbicara kita ada di dalam satu tempat adik-adik. Misalnya kita ada di dalam rumah ya. Kita ada di dalam rumah adik-adik. Kita dilindungi dari panasnya matahari. Apalagi adik-adik kita ada di dalam rumah. Kita dilindungi dari hujan. Apalagi sih Kak Jun? Contohnya bagaimana berlindung? Seperti apa sih berlindung Kak Jun? Nah, Kak Jun kasih tahu buat adik-adik semuanya. Misalnya adik-adik, kita pergi ke mall adik-adik, pergi jalan-jalan atau keluar dari rumah adik-adik. Atau kita pergi ke pasar bareng papi mami adik-adik. Tapi jangan lupa,
sediakan payung dulu adik-adik ya. Kita harus sediakan payung adik-adik. Nah, ketika kita keluar dari rumah adik-adik atau kita mau jalan-jalan, di tengah perjalanan hujan turun. Makanya kita harus apa? Kita sediakan payung adik-adik. Nah, kita ada di dalam payung ini, kita dilindungi dari hujan supaya kita tidak basah adik-adik. Bahkan kalau kita lewat terik panasnya matahari, kita juga dilindungi oleh payung adik-adik. Makanya jangan lupa kalau sebelum keluar rumah, jangan lupa bawa payung adik-adik ya. Ingat ya, berlindung adik-adik. Kita dilindungi dari hujan kalau kita sudah sediakan payung adik-adik. Itu arti berlindung. Ngerti adik-adik ya? Oke, setuju ya? Tepuk tangan dulu adik-adik. Wih, luar biasa ya adik-adik semuanya. Luar biasa. Adik-adik, kita belajar hari ini adik-adik dari seorang kehidupan anak laki-laki yang namanya Daniel. Siapa adik-adik? Daniel. Nah, ada nggak nama adik-adik namanya Daniel? Kalau ada, lambaikan tangan dong. Ya, nggak ada Kak Jun. Yang ada nama adik-adik di King Kids. Ada William, ada Matthew, ada Leo, ada Richard, ada Michael. Siapa lagi ya? Ada Cika. Siapa lagi? Ada Yohanes. Pokoknya banyak nama adik-adik. Kak Jun nggak semua sebutin nama satu persatu. Tapi hari ini adik-adik, kita belajar dari seorang anak laki-laki teman kita nih, Daniel. Daniel ini adik-adik, anak yang taat kepada Tuhan. Ya, anak yang selalu taat. Nah, dia ini adalah dari Yerusalem. Daniel ini dari Yerusalem. Ya, kebiasaan hidup Daniel adik-adik, dia ada di Yerusalem. Dia taat memuji Tuhan adik-adik. Apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan sekedar hanya menyanyi, hanya ikut-ikutan teman, tetapi dia memuji Tuhan, bernyanyi dengan sukacita adik-adik ya, menari buat Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh. Dia tidak main-main untuk memuji Tuhan. Apalagi ya adik-adik yang dilakukan Daniel, dia selalu berdoa. Dia rajin berdoa adik-adik. Bahkan Alkitab catat adik-adik, Daniel berdoa 3 kali sehari adik-adik. Dalam sehari dia berdoa 3 kali loh adik-adik. Teman kita Daniel luar biasa nggak? Luar biasa adik-adik. Dia seorang anak yang taat adik-adik. Kita juga seperti itu ya adik-adik. Kita harus taat. Tadi Kak Jun bilang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua berdoa adik-adik seperti Daniel. Apalagi yang dilakukan Daniel adik-adik, yaitu baca firman Tuhan. Dia rajin baca firman Tuhan loh adik-adik. Itu yang kita harus contoh dari hidup Daniel, dari teman kita Daniel adik-adik. Dia seorang yang rajin. Bukan hanya ketiga hal yang ini adik-adik. Bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya berdoa, bukan hanya baca firman Tuhan, tapi dia mengasihi sesama adik-adik. Nah, dia taat kepada Tuhan, lalu dia juga mengasihi sesama adik-adik. Dia selalu menolong teman. Di saat temannya sakit, dia mendoakan adik-adik. Di saat dia melihat teman yang susah, dia selalu menolong adik-adik. Dia tidak membenci sesama, dia mengasihi seperti Tuhan mengasihi Daniel adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita berlindung di dalam Tuhan. Kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Seperti Daniel adik-adik, di dalam dia taat berdoa, dia dibayangkan 3 kali dalam sehari dia berdoa kepada Tuhan. Bukti ketaatan yang patut untuk dicontoh adik-adik. Kita
ikutin seperti Daniel adik-adik ya. Kita taat. Oke, tepuk tangan dulu adik-adik. Nah adik-adik, Daniel ini dari Yerusalem adik-adik. Dia ditawan atau dibawa ke Babilonia adik-adik. Tapi walaupun Daniel sudah ada di Babilonia adik-adik, kebiasaannya dari Yerusalem dia tidak meninggalkan itu adik-adik. Justru dia lebih taat lagi kepada Tuhan. Walaupun dia jauh dari rumah, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan Yerusalem, dia ke Babilonia, tapi dia melakukan hal yang sama adik-adik. Apa yang dia lakukan tadi? Pertama adik-adik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi tadi yang kedua adik-adik, berdoa. Alkitab catat bahwa Daniel berdoa dalam sehari tiga kali adik-adik. Luar biasa enggak? Luar biasa adik-adik. Dan hal yang ketiga yang dia lakukan adik-adik, baca firman Tuhan. Begitu juga kita adik-adik ya. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Dan kemudian adik-adik, setelah Daniel udah ada di Babilonia adik-adik, dia tetap mengasihi sesama. Walaupun dia orang baru di Babilonia adik-adik, tapi dia tetap mengasihi orang lain. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita harus mengasihi papi mami, teman-teman kita, adik-adik kita, koko-koko kita, atau kakak-kakak kita harus mengasihi mereka adik-adik. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dari setiap apa yang kita lakukan lewat ketaatan kita kepada Tuhan adik-adik. Jadi kita berlindung di dalam Tuhan, kita harus taat di dalam Tuhan adik-adik. Tepuk tangan dulu adik-adik. Nah adik-adik, setelah Daniel ada di Babilonia adik-adik, nah adik-adik, ada peraturan adik-adik. Ada seorang raja, ya, bahkan teman-teman raja memberikan peraturan adik-adik di Babilonia adik-adik. Peraturannya seperti apa adik-adik? Nah, peraturannya seperti begini adik-adik. Tidak ada, boleh ada orang yang menyembah kepada Tuhan, berseru kepada manusia atau kepada dewa. Kalau ketahuan adik-adik, ditangkap dan dibuang di gua singa. Waduh, seram sekali adik-adik. Kalau ketahuan ada orang yang berdoa kepada Tuhan, ya, berseru kepada manusia, kepada dewa, ditangkap adik-adik. Hukumannya dibuang di gua singa. Seram sekali adik-adik. Waduh. Nah, jadi adik-adik, karena Daniel seorang anak yang taat kepada Tuhan adik-adik, apalagi dia memuji Tuhan, dia bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia membuktikan bukti ketaatannya kepada Tuhan, dia berdoa dalam sehari tiga kali, dia baca firman Tuhan. Lalu adik-adik, anak buahnya Raja si Darius atau teman-teman Raja Darius ketahuan adik-adik bahwa si Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, ketahuan sama teman-temannya Raja Darius. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Daniel ditangkap adik-adik sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku di masa Raja Darius adik-adik. Ditangkap lalu dibuang ke gua singa. Seram nggak adik-adik? Seram sekali adik-adik. Waduh, bayangkan adik-adik, Raja Daniel dibuang ke gua singa adik-adik. Ke gua singa adik-adik, dia dibuang di gua singa. Ya, dia dikasih di dalam gua singa adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Si Daniel selamat adik-adik. Daniel, teman kita Daniel itu dilindungi oleh Tuhan. Sehingga tidak ada bekas gigitan singa dalam tubuh si Daniel adik-adik. Enggak ada adik-adik. Ya, dia selamat karena ada Tuhan Yesus yang menolong. Itu bukti pertolongan Tuhan kepada orang yang berlindung di dalam Tuhan dengan taat adik-adik. Amin adik-adik. Kita harus taat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Daniel adik-adik. Dia memuji Tuhan. Dia berdoa dengan rajin. Apalagi adik-adik membaca firman Tuhan.
dengan sungguh-sungguh, tidak malasan apalagi. Dia tetap mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki dari setiap kita. Amin adik-adik. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita harus terus berlindung di dalam Tuhan, menjadi anak yang taat dan setia di dalam Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Oke. Adik-adik, sekarang kita baca bersama-sama ayat hafalan. Adik-adik dihafal ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu, toddler dan king kids, mari kita siapkan hati untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Hora bersanda ya ralaba ya ralaba laba laba laba. Bapa, pada hari ini atas perkenananmu, hamba-Mu melepaskan pengurapan kepenuhan Roh Kudus bagi anak-anak-Mu di CK7. Mari kita siapkan hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah pencurahan Roh Kudus di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi saksi Kristus di keluargamu dan bagi teman-temanmu, baik di sekolah dan dimanapun engkau berada. Terang Kristus dan sinar kemuliaannya terpancar dari dalam hidupmu. Engkau akan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan anak yang pandai serta berhasil di dalam studi kalian. Tuhan akan pimpin setiap langkah kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Sanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Amin.